Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Surat Al-Taubah ayat 71. Rekan Nasya rahimakunallah, di dalam ayat ini kita akan mengenal sifat-sifat umum dari kaum mukminin. Jika pada pertemuan pertama dan kedua kita telah belajar bagaimana sifat-sifat dari kaum munafik, dan sekarang kita akan mengenal sifat-sifat umum dari kaum mukminin. Sifat-sifat kaum mukminin jelas akan berbeda dengan tabiat dan perilaku kaum munafik maupun kaum kafirin. Watak dan tabiat kaum munafik, baik laki-laki dan perempuan, itu sama saja. Tidak seperti orang mukmin. Perilaku dan tabiat orang mukmin itu akan sampai pada fase atau tingkat mereka saling menolong atau sebagai penolong satu sama lain. Namun, tabiat dan perilaku orang munafik tidak akan sampai pada tingkat ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain tidak akan sampai menjadi penolong bagi yang lain. Jika kaum mukminin mempunyai rasa kewalian satu sama lain, dalam arti mereka akan saling membutuhkan, baik dalam hal fisik, materi, berupa bantuan, kerjasama, saling menanggung beban, dan memiliki rasa senasib sepenanggungan. Sedangkan tabiat orang-orang munafik itu individualistik, hanya mementingkan diri sendiri, lemah, kerdil, atau mementingkan kelompoknya sendiri, mementingkan golongannya sendiri. Mereka bukanlah kelompok yang solid, kompak, saling menguatkan, apalagi saling menjamin satu sama lain. Tabiat kaum mukmin adalah tabiat yang bersatu, setia kawan, dan saling menjamin. Tetapi kesemuanya itu harus ada dalam koridor merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan. Rekan Nasya rahimakunallah, untuk merealisasikan kebaikan dan menolak kemungkaran itu memerlukan kesetiakawanan, saling menjamin dan saling menolong. Karena itu umat beriman harus berbaris dalam satu barisan yang kokoh. Jangan sampai mereka itu bisa dimasuki oleh isu-isu yang dapat memecah belah, apalagi memporak-porandakan barisan. Bila itu terjadi, maka
ada unsur yang penting yang harus diperhatikan, yaitu pengokohan akidah. Maka pengokohan akidah ini menjadi salah satu fondasi dalam bersatu, dalam bersetia kawan, dan dalam saling menjamin. Kesetiakawanan ini pun harus dilakukan dalam koridor tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi kalimatullah dan mewujudkan pesan-pesan Allah untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Tidak akan dipilah-dipilih apakah perwujudan pesan Allah ini hanya untuk orang-orang beriman, tidak. Karena apa? Karena orang-orang mukmin adalah orang-orang yang berhak untuk merealisasikan dan mewujudkan pesan-pesan Allah di muka bumi. Bersetia kawan, saling menolong, saling membantu, saling menjamin sebagai bentuk dari ba'duhum awliya'u ba'd. Untuk apa? Untuk mewujudkan, merealisasikan pesan-pesan Allah bagi seluruh umat di muka bumi sebagai bentuk pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Rekan Nasyiah rahimakumullah, seperti itulah sifat-sifat orang mukmin yang sudah Allah gambarkan dalam At-Taubah 71 ini. Sebagai umat pilihan Allah, ba'dhum awliya'u ba'd, selayaknya kita memang betul-betul mewujudkan apa yang Allah pesankan dalam ayat ini. Menjadi umat terbaik yang saling membantu, menolong, saling menjamin bagi kaum mukmin yang lain. Tepat kiranya Ramadan ini, saat wabah ini terjadi, pesan Allah itu betul-betul kita wujudkan, kita realisasikan secara nyata saat ini. Ibadah ghair mahdhah ini akan berlipat ganda, dihitung sebagai amal wajib, akan sungguh bermakna walaupun kita sekarang ini hanya ada di rumah aja. Rekan Nasyiah rahimakumullah, mari kita wujudkan pesan Allah dalam surat At-Taubah 71 ini. Mumpung ada momennya akan berbuah pahala insya Allah berlipat ganda. Momennya ada di wabah COVID-19 ini, tunjukkan bahwasanya kita merupakan bagian orang-orang mukmin yang mampu merealisasikan pesan Allah sebagai umat yang ba'duhum awliya'u ba'd. Demikian kupasan ayat pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.